Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah atas karunia dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai kemudahan untuk mendapatkan ilmu hadir di zaman ini. Media sosial yang tersebar, baik itu elektronik atau media cetak, sangat mudah untuk diakses. Makanya insya Allah tidak akan ketinggalan bagi orang-orang yang selalu mengharapkan kebaikan di dalam hidupnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan seseorang itu dengan memahamkan agamanya. Oleh karena itu, kami hadir di sini ingin menambah lebih eratnya ukhuwah dakwah, persaudaraan al-hubbu fillah, persaudaraan di atas cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan. Dan sungguh kehidupan dunia dan hiruk pikuknya banyak sekali menyita bahkan menguras banyak tenaga, waktu dan pikiran, sehingga banyak yang terlena, banyak yang terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Akan tetapi bagi seorang mukmin dan mukminah yang ingin menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak ingin waktunya sia-sia, ingin hela napas dan aktivitasnya berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebaik-baik Islamnya seseorang, yaitu meninggalkan hal yang sia-sia. Walau masih jauh kesempurnaan kita untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi masih ada tahapan-tahapan yang menjadi harapan kita semua, karena Allah tidak pernah menuntut hasil. Jerih payah dan perjuangan, itulah tolak ukur kemuliaan. Salah dan khilaf adalah kodrat manusiawi selama tidak disengaja. Ayo ikhwah, dalam kita berjuang, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Sebagaimana Allah firmankan, illa ihdal husnayain, kecuali dari salah satu dari dua kebaikan. Hidup mulia atau mati syahid. Menang atau kita semua mati membawa keimanan. Dua-duanya baik. Maka pilih di antara kedua kebaikan ini. Ikhwah fillah, mari kita tegarkan jiwa kita, siapkan tenaga. Mari kita berkiprah, berperan sesuai potensi yang Allah mudahkan bagi masing-masing kita. Karena seluruh Rasul pun berjuang di dalam dakwahnya. Seluruh Rasul pun mereka berjuang di dalam dakwah, balighir risalah, wa adal amanah, wa nasuhal ummah. Menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat. Rasul juga mengatakan, innama ana qasimun, wallahu yu'ti. Aku hanyalah seorang pembagi dan Allah yang memberi. La tazal hadhil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhu man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada dari umatku ini yang selalu di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membahayakan mereka, yang menyelisihi mereka, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Juga dorongan, inspirasi dari imam besar Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah ketika disurati oleh seorang ahli ibadah, Abdullah Al-Umari, yang mana pesannya Abdullah Al-Umari kepada Imam Malik yang sedang sibuk menyebarkan ilmu, sibuk mengajarkan hadis. Wahai imam, sudah menyendiri saja, beramal soleh saja. Maka sang imam yang cerdas ini membalas surat Abdullah Al-Umari yang ahli ibadah ini dengan mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Faruba rajulin putihalahu fi shalah wa la yubtalahu fi shaum wa akhar putihalahu fi shadaqah wa la yubtalahu fi shalah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi amal sebagaimana membagi rezeki. Kadang di antara mereka ada yang dimudahkan untuk melaksanakan salat tetapi tidak dimudahkan untuk melaksanakan puasa. Ada sebagian mereka yang dimudahkan untuk bersedekah, tetapi tidak dimudahkan untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Itulah potensi yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya.
Oleh karena itu, dari inspirasi ini kita memilih apa yang dipilih oleh Imam Malik, fanasrul ilmi min afdhali amalil bir. Maka menyebar luaskan ilmu adalah kebaikan yang paling utama. Itulah yang menjadi inspirasi kita. Sehingga kesinambungan dakwah, kata Rasulullah SAW, la tazal hadhil ummah. Tongkat estafet dakwah akan terus berada dalam kemenangan. Ilmu-ilmu din yang tersebar, yang Allah jaga dari penyimpangan-penyimpangan. Allah mengetuk hati hamba-hambanya yang ikhlas karena Allah untuk menyebarkan ilmu dari generasi ke generasi. Dengan tersampaikannya ilmu ke berbagai pelosok belahan bumi melalui media sosial yang Allah mudahkan di zaman ini, di mana ilmu din, ilmu agama ini bagaikan pedang yang terhunus menembus waktu, menyapa zaman. Bukan hanya sampai di rumah-rumah kaum muslimin, tetapi ilmu ini sampai di kamar-kamar tidur mereka. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Inilah yang patut kita syukuri. Dan tentu semua ini tidak lepas dari peran kemudi-kemudi kajian yang mereka berjibaku, yasuddu ba'dahu ba'do, saling membantu di antara mereka. Siapapun dia yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan ceramahnya, tak lepas dari peran kemudi kajian yang tidak bisa kita remehkan keberadaannya. Baik dia dalam menyertai perjalanannya atau menyertai penyebarluasan ilmu lewat media sosial terbaiknya yang mereka sajikan demi keutuhan dakwah Ahlus Sunnah. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, dengan sebab bantuan para kemudi kajian ini, hingga sang ustadz bisa menyampaikan ilmu secara optimal. Banyak di antara mereka yang mendapat manfaat, sehingga ada mereka yang berhenti dari maksiatnya, di antara mereka ada yang berhenti dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka dapat menikmati kebaikan ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama renungkan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua di zaman ini, zaman penuh kemudahan. Manfaat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sang kemudi kajian, Anda sang kemudi dakwah adalah pengantar manfaat tersebut. Walaupun Anda tidak dikenal oleh jamaah, tidak dikenal masyarakat sekitar, akan tapi hal itu telah Allah ketahui dan Allah menuliskan pahala yang berlipat ganda tanpa sepengetahuan pengamalnya. Si fulan mendapatkan faidah dari semua kebaikan ini karena Anda yang menebarkan ilmu-ilmu tersebut. Maka dari itu, kita semua di sini tidak perlu syukur dan terima kasih dari mereka. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan syukur dan terima kasih dari mereka. Sehingga kita semua selalu ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha bersyukur. Innallaha syakur, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha bersyukur. Maka dibentuknya tim transportasi dan media dakwah suatu hal yang patut kita syukuri. Ada yang mengantarkan ustadznya, ada yang shotnya dan sebagainya, sehingga ilmu ini bisa benar-benar manfaat dirasakan oleh masyarakat luas yang tidak bisa hadir di majelis ilmu. Itulah kemudi dakwah dan channel Khauf TV tercinta hadir di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kajian-kajian ilmiah di atas pemahaman salaful ummah. Media-media terbaiknya insya Allah akan disajikan berikutnya. Sehingga minta dukungan doa terutama dari semua ikhwah fillah yang mencintai ilmu, yang juga cinta terhadap sunnah Rasulullah SAW. Mari kita bela Allah dan Rasulnya melalui dakwah-dakwah yang tersebar. Karena dakwah insya Allah tidak akan pernah kalah. Mudah-mudahan walaupun sedikit muqaddimah ini menjadi bagian dari inspirasi. Sebagaimana yang telah Allah bagikan dari masing-masing kita itu punya potensi. Mari kita sama-sama berjuang untuk sama-sama menebar kebaikan di tengah-tengah umat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.